Ketika kita membicarakan soal sukses dalam investasi, banyak orang langsung berpikir tentang analisis teknikal, fundamental, mencari hidden gems, atau mengikuti tren pasar terbaru. Tapi ada satu hal mendasar yang sering dilupakan, sesuatu yang jauh lebih menentukan daripada strategi atau timing, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan adalah pondasi dari semua keputusan yang akan kita ambil di dunia investasi, terutama di dunia cryptocurrency yang begitu cepat, penuh hype, penuh volatilitas, dan seringkali tidak rasional. Dalam konteks ini, kedisiplinan bukan hanya soal menahan diri dari membeli saat FOMO atau menahan jual saat panik, tapi juga soal konsistensi terhadap sistem dan aturan yang kita buat sendiri. Banyak orang punya strategi, tapi hanya sedikit yang menjalankan strateginya dengan disiplin penuh. Jadi pembahasan kita kali ini sangat penting karena tidak hanya akan membantu kamu menghindari kerugian, tapi juga memperkuat karakter kamu sebagai investor. Ingat, bukan hanya soal profit. Ini soal membentuk mindset dan mentalitas investor jangka panjang. Dalam hidup ini, kita semua tahu bahwa aturan itu penting. Bayangkan hidup tanpa aturan, bangun semaunya, makan sembarangan, tidak ada jam kerja, tidak ada batasan dalam pengeluaran, hasilnya bukanlah kebebasan, tapi kekacauan. Sama halnya dalam dunia investasi. Orang-orang yang paling sukses bukanlah yang paling pintar, bukan yang paling update berita, atau yang paling beruntung, tapi mereka yang punya aturan dan secara konsisten menjalankannya. Aturan itu bisa berbeda-beda tiap orang, tergantung profil risiko, tujuan, dan strategi masing-masing. Tapi prinsip utamanya sama. Aturan itu harus ditaati, bahkan saat kondisi tidak ideal. Masalahnya, banyak orang bikin aturan hanya untuk dilanggar. Misalnya, sudah tahu hanya boleh masuk 5% dari portofolio, tapi malah masuk 50% karena yakin. Sudah tahu harus take profit di 30%, tapi malah hold karena kayaknya masih naik. Padahal kalau kita mematuhi aturan kita sendiri, hasil akhirnya akan jauh lebih stabil dan bisa diprediksi. Maka dari itu anggaplah kedisiplinan sebagai pagar pengaman mental kamu, sebuah sistem perlindungan dari emosi kamu sendiri. Mari kita lihat beberapa contoh konkret dari aturan investasi yang seharusnya kamu miliki sebagai investor kripto. Pertama, aturan alokasi modal. Jangan pernah membeli aset lebih dari 10% dari total portofolio kamu. Ini penting karena tidak ada satu aset pun yang pasti. Bahkan Bitcoin bisa turun 80%, apalagi altcoin atau meme coin. Aturan ini akan membatasi kerugian kamu dan menjaga diversifikasi portofolio tetap sehat. Kedua, aturan posisi masuk. Kamu harus punya kriteria jelas kapan akan masuk. Misalnya, hanya masuk saat harga mendekati support kuat atau saat ada konfirmasi breakout. Kalau kamu masuk hanya karena lihat orang lain cuan, itu artinya kamu tidak sedang berinvestasi, kamu sedang berjudi. Ketiga, aturan take profit dan cut loss. Jangan tunggu aset naik 1000% baru keluar. Punya target. Misalnya, take profit saat untung 50% atau keluar jika rugi lebih dari 20%. Banyak orang tahu ini, tapi sangat sedikit yang benar-benar menjalankannya. Dan terakhir, aturan-aturan personal lain, misalnya hanya beli aset yang sudah kamu riset sendiri, tidak pernah beli proyek yang belum diaudit, tidak pernah ikut hype tanpa memahami naratifnya. Semua aturan ini akan jadi seperti rambu-rambu lalu lintas. Tanpa rambu, kamu bisa celaka. Tapi dengan rambu, kamu bisa tetap melaju dengan aman meski cepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting sekaligus paling sulit, yaitu mengakui bahwa kita seringkali tidak disiplin terhadap aturan yang kita buat sendiri. Kita bilang hanya akan beli saat market koreksi, tapi akhirnya malah beli pas harga sedang naik karena takut ketinggalan. Kita bilang akan hold selama 1 tahun, tapi baru turun 10% langsung panik dan jual rugi. Kita bilang tidak akan ikut memecoin, tapi akhirnya masuk juga karena temen udah cuan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita sering melanggar aturan kita sendiri? Jawabannya ada 2, emosi dan pembenaran diri. Kita sering berkata, kali ini beda, atau saya tahu yang saya lakukan, atau
Aman kok, ini proyek kuat. Tapi kenyataannya, kita sedang mengabaikan sistem yang harusnya melindungi kita. Jadi sekarang, coba kamu renungkan. Apakah kamu benar-benar menjalankan aturan yang kamu buat? Apakah kamu punya keberanian untuk menegur diri sendiri saat kamu melanggar aturan itu? Ingat, market tidak menghargai alasan. Market menghukum ketidakdisiplinan. Kedisiplinan tidak menjamin kamu untung besar, tapi ketidakdisiplinan hampir pasti bikin kamu rugi besar. Dalam dunia investasi, terutama di kripto, pasar tidak peduli seberapa yakin kamu terhadap keputusanmu. Kamu bisa percaya diri 100%, kamu bisa ikut sinyal dari influencer besar, kamu bisa lihat chart yang seolah sudah pasti naik. Tapi kalau kamu mengabaikan kedisiplinan, maka cepat atau lambat, kamu akan dihukum. Hukumannya bisa bermacam-macam. Kamu rugi besar karena masuk tanpa konfirmasi. Kamu kehilangan peluang karena ragu-ragu terus. Kamu gagal tidur nyenyak karena portofoliomu terlalu berat di satu aset. Kamu stres, menyesal, dan makin jauh dari rencana awal kamu. Bahkan lebih dalam dari itu, harga dari ketidakdisiplinan bukan cuma finansial, tapi juga mental. Banyak investor kehilangan kepercayaan diri karena merasa bodoh, padahal masalahnya hanya satu. Mereka tidak mematuhi rencana yang sudah mereka buat sendiri. Ingat, pasar bisa naik atau turun, tapi disiplin adalah satu-satunya alat kendali yang kita miliki. Dan jika kita mengabaikannya, bukan pasar yang salah, tapi kita sendiri yang sedang menghukum diri kita. Banyak dari kita tahu cara melakukan riset, tahu apa saja yang perlu diperiksa, bahkan sering menyarankan orang lain untuk melakukan DYOR atau do your own research. Namun kenyataannya, ketika dihadapkan pada peluang yang terlihat menggiurkan, justru kita sendiri yang meninggalkan semua prinsip yang sudah kita pegang. Contohnya seperti ini. Biasanya kamu membaca white paper, tapi kali ini tidak dilakukan. Biasanya kamu memeriksa kontrak token, tapi kali ini buru-buru masuk hanya karena rasa takut tertinggal. Biasanya kamu mengecek tim pengembang, roadmap, dan fungsi token, tapi kali ini langsung membeli hanya karena rekomendasi teman yang bilang aset itu bisa naik 100 kali lipat. Inilah gambaran nyata dari pengabaian kedisiplinan. Yang paling sering terjadi justru saat kita sadar bahwa kita sedang malas melakukan riset, namun tetap memaksakan diri untuk lanjut berinvestasi. Situasinya mirip seperti melihat lubang besar di jalan, tapi tetap menekan gas karena merasa mungkin kondisinya tidak separah yang dibayangkan. Masalahnya bukan karena kita tidak tahu harus bagaimana, tetapi karena kita gagal menahan diri untuk mengikuti proses yang sebenarnya sudah kita yakini benar. Mulai sekarang, sebelum mengambil keputusan investasi, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah mengikuti prosedur disiplin yang sudah saya tetapkan, atau saya hanya sedang mencari-cari alasan untuk mengabaikan aturan yang saya buat sendiri? Salah satu bentuk ketidakdisiplinan yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak menjual saat sudah untung. Bayangkan, kamu sudah punya target take profit 50% dan sekarang asetmu sudah naik 70%. Tapi kamu bilang, tahan dikit lagi, bisa 100% ini. Tapi tahu-tahu, pasar balik arah, harga turun 40%. Lalu kamu bilang, tenang, masih hijau kok, sabar aja, turun lagi. Sekarang cuma untung 10%. Sampai akhirnya rugi. Ini bukan cerita fiksi, ini realita dari ribuan investor kripto setiap minggu. Masalahnya bukan market, masalahnya adalah ketamakan dan ketidakdisiplinan kita dalam menjual sesuai rencana. Sama halnya ketika kita tahu kita harus cut loss, tapi tidak mau mengakui kesalahan, kita bertahan sambil berharap bakal balik kok. Padahal semakin lama kita menunda, semakin besar kerugiannya. Maka dari itu, buatlah aturan. Take profit di X%, cut loss di Y%, dan jalankan tanpa negosiasi. Karena di dunia kripto, yang selamat bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin mengelola emosi. Sekarang kita masuk ke framework pengambilan keputusan yang sangat powerful, yaitu aturan 60%. Seringkali kita bingung, ini aset bagus gak ya? Kapan masuknya? Berapa persen modal yang harus saya alokasikan? Nah, dengan kerangka ini,
kamu bisa menyederhanakan proses riset menjadi 3 pilar utama. Naratif, 50%. Apakah cerita besar yang mendukung aset ini sedang relevan? Apakah ada momentum di sosial media, komunitas, influencer, teknikal, 30%? Apakah secara chart aset ini memberikan sinyal kuat untuk masuk? Apakah sedang disupport kuat atau baru breakout dengan volume? Fundamental, 20%. Apakah proyek ini punya tim yang solid, produk yang berjalan, tokenomics yang sehat? Lalu, gabungkan penilaian dari ketiga aspek itu. Kalau total keyakinan kamu lebih dari 60%, maka kamu boleh masuk. Tapi dengan catatan, tentukan berapa banyak masuknya, alokasi modal. Tentukan di mana harus masuk, entry point. Tentukan di mana harus keluar, take profit, dan cut loss. Kalau hasil keyakinan kurang dari 60%, jangan paksakan. Cari peluang lain yang lebih kuat. Metode ini akan membantumu menjaga objektivitas dan menghindari keputusan impulsif yang didorong emosi atau FOMO. Ada satu kalimat yang sangat kuat maknanya. Disiplin bukan berarti ikut perintah orang lain, tapi menaati peraturan yang kita buat saat kita sedang waras dan tidak melanggarnya saat kita sedang emosional. Inilah inti kedisiplinan dalam investasi. Kita semua tahu, jangan beli karena FOMO. Jangan masuk tanpa analisa. Jangan pasang semua modal di satu koin. Tapi seringkali emosi mengambil alih logika. Ketika pasar pump, kita jadi serakah. Ketika pasar crash, kita jadi panik. Padahal, semua itu bisa dihindari kalau kita patuh terhadap aturan yang sudah kita buat sendiri di awal. Jadi, disiplin bukan sekadar ketegasan, tapi juga kesetiaan terhadap keputusan bijak yang kita buat dalam kondisi tenang. Dan percaya atau tidak, orang yang biasa menepati janjinya sendiri akan jauh lebih kuat daripada orang yang hanya bisa menuruti orang lain. Banyak yang bilang, yang penting itu ilmu, atau asal ngerti chart pasti cuan. Tapi faktanya, kedisiplinan mengalahkan skill. Kamu bisa jadi jago TA, technical analysis. Kamu bisa hafal semua indikator. Kamu bisa ikut semua grup VIP. Tapi kalau kamu tidak bisa menjalankan rencana kamu sendiri secara konsisten, semuanya akan sia-sia. Kenapa? Karena dunia kripto bukan tentang teori. Ini tentang real-time decision making. Tentang bagaimana kamu bertahan saat market menggoda kamu untuk langgar semua aturan. Banyak investor bangkrut bukan karena nggak punya strategi, tapi karena tidak disiplin menjalankan strateginya sendiri. Jadi ingat, tanpa kedisiplinan, semua rencana akan hancur. Dan semua hasil hanya akan jadi kebetulan, bukan sistem. Kalau ditanya, apa yang paling penting dalam investasi? Jawaban saya adalah konsistensi. Kenapa? Karena market akan selalu berubah. Kadang naik, kadang turun, kadang membosankan, kadang gila-gilaan. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah, disiplin kita menjalankan sistem. Nah, dari mana datangnya konsistensi? Jawabannya, dari kedisiplinan. Kalau kamu disiplin, kamu akan selalu masuk hanya saat sinyal valid. Kamu akan keluar sesuai target. Kamu tidak akan emosional terhadap portofolio kamu. Lama-lama, pola ini akan membentuk sistem yang bekerja untuk kamu, bukan melawan kamu. Dan saat kamu sudah punya konsistensi, maka kamu akan bisa bertahan bukan hanya untuk cuan sesaat, tapi untuk jadi investor jangka panjang yang tangguh. Jadi, ingat baik-baik. Disiplin, konsistensi, ketahanan, profit jangka panjang. Sekarang kita sampai di akhir pembahasan kita tentang kedisiplinan. Dan saya ingin tutup dengan satu kalimat yang tegas namun nyata. Di dunia kripto hanya ada dua tipe investor, yang disiplin dan yang hancur. Pilihan ini tidak bisa kamu hindari. Market tidak akan pernah berhenti menguji kesabaranmu. Tidak akan pernah berhenti menggoda kamu untuk melanggar aturan. Tapi kalau kamu sudah menyiapkan mental, sistem, dan komitmen untuk disiplin, maka kamu akan menjadi bagian dari minoritas yang bertahan dan menang. Karena sekali lagi, disiplin tidak menjanjikan kaya cepat, tapi ia menjanjikan ketahanan, ketenangan,
dan konsistensi profit. Jadi mulai hari ini, tanyakan ini pada diri kamu. Apakah saya ingin menjadi investor serius yang tahan lama? Atau hanya jadi korban berikutnya dari emosinya sendiri?